Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Faisal, NPM 22197 dari kelas E mata kuliah Antropologi Hukum. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu antropologi fisik. Nah, apa sih antropologi fisik itu? Antropologi fisik itu ada 3 poin, yaitu cabang ilmu, manusia, dan aspek biologis, di mana dapat diartikan bahwa antropologi fisik itu merupakan sebuah cabang ilmu dari antropologi yang mempelajari manusia, meliputi evolusi manusia, variasi fisik antar populasi. Nah, selanjutnya ada sejarah dan perkembangan antropologi fisik, yaitu ada di fase pertama sebelum 1800-an. Di mana fase pertama ini perjalanan berbagai suku bangsa yang ditemui oleh para penjajah, dan mereka di fase pertama ini mencatat ciri fisik kebudayaan dan dikembangkan secara naratif. Selanjutnya ada fase kedua, yaitu pada pertengahan abad ke-19, di mana antropologi ini mulai berkembang menjadi ilmu akademis yang mempelajari suatu ragam ras, budaya, bahasa, dan budaya manusia. Selanjutnya fase ketiga pada awal abad ke-20, di mana fase ini memahami dan mengendalikan masyarakat untuk mempelajari adat dan kebiasaan. Selanjutnya fase keempat setelah 1930. Nah, untuk di fase keempat ini yaitu terjadi sebuah pembaharuan terkait metode dan tujuan dari antropologi, yaitu lebih spesifik, yaitu memahami manusia secara menyeluruh, baik secara sosial maupun budaya. Nah, selanjutnya ada evolusi manusia. Nah, apa sih evolusi manusia? Evolusi manusia ini yaitu ada proses evolusi yang sifatnya tidak linear dan asal-usul perkembangan manusia, di mana yang sifatnya tidak linear itu yang berbentuk jaringan kompleks yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, antropologi, genetika, dan arkeologi yang memperkaya tentang pemahaman tentang perkembangan manusia. Nah, selanjutnya ada adaptasi manusia dengan lingkungan. Yang pertama ada adaptasi fisiologis. Nah, adaptasi fisiologis, di mana merupakan perubahan sifat fisik bersifat sementara, reversible, seperti paru-paru yang lebih besar pada penduduk pegunungan, yang dimana meningkatkan penyerapan oksigen di daerah dengan kadar oksigen rendah. Lalu yang kedua ada adaptasi morfologis, di mana penyesuaian bentuk tubuh terhadap kondisi geografis. Misalnya, orang Eskimo yang memiliki tubuh pendek dan kekar untuk mengurangi kehilangan panas, atau yang tinggi langsing untuk pelepasan panas yang lebih efisien. Yang ketiga ada adaptasi budaya, yaitu kebiasaan dan budaya yang berkembang sebagai respon terhadap lingkungan, seperti rumah berbentuk bulat dan tanpa jendela pada masyarakat, untuk mengurangi masuknya udara dingin dan salju. Yang keempat ada adaptasi psikologis, di mana kejiwaan dan karakter yang terbentuk dari pengalaman dan kondisi lingkungan, seperti sifat keras dan kerja keras masyarakat di daerah yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya yang terakhir ada hubungan antropologi dengan ilmu yang lain. Yang pertama ada hubungan antropologi dengan sosiologi, di mana kedua eh, ilmu ini mempelajari masyarakat dan mempelajari manusia. Namun, antropologi lebih fokus pada budaya dan struktur sosial secara mendalam.
Dan sedangkan sosiologi menitikberatkan pada interaksi dan perilaku sosial, di mana keduanya juga memperkaya pemahaman tentang dinamika masyarakat. Yang kedua, hubungan antropologi dengan politik, di mana antropologi politik meneliti bagaimana budaya membentuk sistem politik, partisipasi, legitimasi politik yang membantu memahami fenomena seperti demokrasi dan gerakan sosial. Yang terakhir, hubungan antropologi dengan ilmu ekonomi, yang dimana antropologi ekonomi mempelajari pengaruh budaya terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa, yang memberikan wawasan tentang pembangunan ekonomi dan kemiskinan. Terima kasih pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.